Ya udah. Sebelum kita mulai belajar, ayo tolong dong dipimpin doa. Ayo, salah satu dari kalian pimpin doanya dulu sebelum kita mulai belajar. Abel aja Pak Abel. Abel, mana Abel? Saya sini Pak, cuma saya nggak bisa on cam Pak karena jaringannya agak bermasalah. Jadi kalau on cam malah ngelek Pak, suaranya hilang nanti. Iya, iya. Ya mari teman-teman semua sebelum kita memulai pelajaran geografi kita, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, belum saya absen, yang bisa on cam dong. Ayo, yang belum on cam bisa on cam dulu sambil di absen. Ya, teman-teman bisa nyalakan kameranya sambil di absen. Yang hadir totalnya partisipannya ada 29, dikurangin sama teman saya ya. Teman saya ada Yanuar, Angga, Ibu Daryanti, Bu Rayuna. Berarti sekitar baru 25 orang yang join ya. Teman-temannya pada kemana nih? Ada yang tahu nggak? Selain yang izin sama saya ya. Nggak tahu Pak, lagi ditanyain dulu nih. Oh, coba ditanya lagi sambil saya absen ya. Yuk on cam yuk. Yang belum on cam dulu. Yang bisa on cam dulu. Saya mau absen. Saya langsung absen aja ya. Yang pertama ada Abel Kapama. Ada Abel? Hadir Pak. Hadir. Aditya Nugroho Angga Juli Putra. Aditya, ada Aditya? Afifa Indah Malika. Afifah, ada Afifah? Hadir Pak. Hadir. Alif Nur Fauzi. Alif Nur Fauzi. Ada ya. Anggita Febi Kusuma. Hadir Pak. Hadir Anggita. Ananda Widya Saputri. Ananda Widya Saputri. Awan Roman Dewa. Awan Roman Dewa. Ada Awan? Tadi ada Pak, lagi Tadi join. ada. Saya tandain dulu ya. Bagus Wicaksono. Bagus Wicaksono. Kalisya Lutfi Nabila. Hadir Pak. Ya, Dewi Halimah Syadiah. Hadir Pak. Devanti Irsa Larasati. Hadir Pak. Erisa Elia, ada? Erisa. Fadlan Hakim. Hadir Pak. Gladys Priscilia, ada? Gladys. Hadir Pak. Ya. Ihsan Adin Muzaki. Hadir Pak. Immanuel Fremanta, ada Immanuel? Hadir Pak. Immanuel. Ira Putri. Hadir Pak. Hadir. Jiko Tio. Jiko Tio Ramadan. Hadir. Jordan Rafael. Ada? Jordan Rafael hadir? Jawab ya. Cristo Fernando. Mateo.
Mateo ada, Mateo? Sorry, Mateo ada? Koneksi saya rada kurang bagus. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada ya? Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Hadir. Nah, Mutia Tri Hasan. Hadir, Pak. Kenapa? Iya. Ini Mas. Naila Aurelia Putri. Hadir, Pak. Nah, Nurmaya Riyandini. Oh yang ini. Nurmaya. Saya pakai dulu. Olaf Immanuel Pandapotan. Hadir, Pak. Olaf ada. Rahmat Romi Gafron. Hadir, Pak. Ricky Hendrik Sumanti. Ricky Hendrik Sumanti ada. Rifki Apriansyah. Rifki Apriansyah. Robi Renovendri. Robi Renovendri ada. Robi. Oke, lanjut ya. Ruben Hutapea. Ruben. Suara saya terdengar kan? Teman-teman? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Berarti nggak hadir ya, Ruben. Sofi Syakira Ahmad. Hadir, Pak. Ya. Tria Excelin. Hadir, Ada. Hadir. Vito Herianto. Hadir, Pak. Sania Khairun Nada Salsabila. Hadir, Pak. Nah, ini cukup banyak yang alfa ya. Tolong dong ketua kelasnya atau PJ geografinya bisa diingetin lagi teman-temannya buat join. Yang join baru dikit banget nih. Tolong ya. Oke, kita masuk ke materi. Terakhir kali kita ngebahas tentang apa? Ada yang tahu? Coba. Sumber daya alam bukan, Pak? Iya, sumber daya alamnya tentang apa kan? Banyak nih kemarin. Yang kemarin tentang apa? Hutan gitu, Pak. Hutan-hutan. Hutan lindung, Pak. Hutan. Apalagi? Laut. Laut, ya benar. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Sebentar. Ya, bisa dilihat share screen-nya? Sudah lihat? Ada, Pak. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Ada, Pak. Pak. Sudah. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Oke, jaringan Bapak. Ya, Itu sekarang kita kenapa? Jaringan Bapak rada nge-lag, Pak. Oh, ada nge-lag ya? Iya. Keren. Iya, Pak. Putus-putus terus suaranya. Sebentar. Saya stop screen dulu sebentar ya, teman-teman. Tes. Sudah masuk suara saya? Sudah, Pak. Udah lancar? Sudah lancar belum? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada. Udah ya.
Ntar kalau nge-lag lagi bisa langsung bilang saya ya, atau putus-putus. Takutnya saya nggak tahu. Oke. Kemarin kita belajar mengenai sumber daya kehutanan, kelautan, dan juga pariwisata. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tentang AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Saya jelasin dulu ya tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik diharapkan dapat memahami konsep analisis mengenai dampak lingkungan pada suatu kegiatan ataupun usaha yang direncanakan. Nah, bahasan-bahasan materi yang akan nanti kita bahas meliputi pengertian, fungsi, manfaat, prinsip, jenis, dan juga dokumen-dokumen AMDAL. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada pertanyaan. Seberapa pentingkah keberadaan AMDAL dalam pemanfaatan sumber daya alam? Nih, coba saya ngasih 3 gambar. Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak penyebab dari bencana lingkungan dari 3 gambar ini? Ayo, kalau nggak ada yang mau maju, saya tunjuk satu-satu. Ada yang mau menjelaskan? Ya, Vito, coba Vito. Biasanya kamu aktif nih. Yang lumpur Salah satu lapindo dari nggak tahu. gambar ini. Kalau tanah longsor itu ya penyebab utamanya ya penebangan hutan secara dieksploitasi itu Oh ya. menyebabkan tanah longsor. Kalau limbah Freeport Yang lainnya itu ada nggak? Kenapa? enggak, kalau limbah Freeport itu kelalaian Satu aja, Vito. manusianya. Satu Yaudah, aja buat yang lainnya. Nah, kamu yang kedua ya. Coba yang lainnya ada yang mau menjelaskan mengenai dampak dari bencana lingkungan ini? Penyebabnya dari bencana lingkungan ini. Nah, saya tunjuk ya. Coba Devanti. Halo Devanti. Devanti. Wah, mana orangnya? Coba yang lain ya. Coba Olaf. Olaf, ada Olaf? Ada, Pak. Coba kamu diantara, kan tadi kalau yang gambar kedua sudah dijelasin sama Vito nih. Coba gambar pertama dan gambar ketiga. Kamu pilih aja salah satunya. Kira-kira penyebabnya apa sih? Mbak Vena. Pak, aku yang gambar ketiga aja, Pak. Coba, Yang penyebabnya itu ya apa itu kandungan logam berat di tambang itu, makanya ada limbah Freeport itu yang kayak semua itu. Jadi kerusakan lingkungan di gambar nomor 3 ini gara-gara ini ya, proses pengolahan Logam. aktivitas pertambangan ya. Ya, aku yang logam. Ya, terima kasih jawabannya Olaf. Tinggal nomor 1 ya. Ayo, ada yang mau jawab nggak sebelum saya tunjuk lagi? Saya, Pak. Kenapa? Yang untuk nomor 1 karena kelalaian manusia, Pak. Kenapa? Coba lebih keras lagi, Immanuel. Karena kelalaian manusia, Pak. Oh, emang ini sedang aktivitas apa gitu sampai menyebabkan bencana lingkungan yang cukup parah ini? Tambang kan apa ya dulunya? Ya. Jadi saya jelasin ya. Yang pertama ini ada bencana lumpur lapindo, yang kedua ada tanah longsor di Sumatera Barat, yang ketiga ada limbah dari kegiatan tambang Freeport. Nah, kalau kita lihat dari 3 gambar ini merupakan gambar yang memiliki sangkut pautnya dengan materi-materi yang kita sebelumnya kita pelajari gitu ya mengenai sumber daya alam. Nah, kalau misalnya yang gambar pertama ini kan dia diakibatkan gagalnya penambangan minyak bumi dan gas yang menyebabkan semburan lumpur panas dari dalam bumi. Nah, kemudian gambar kedua ini merupakan penambangan ilegal yang menyebabkan longsor di Sumatera Barat. Nah, yang ketiga ini pengelolaan limbah dari suatu aktivitas tambang yang tidak diolah lagi sehingga mencemarkan air atau sungai laut di sekitar tambang tersebut. Nah,
kalau dari 3 gambar ini kan berarti dia memiliki hubungan apa ya, memiliki keterkaitan mengenai pemanfaatan potensi sumber daya alam. Jadi kan kemarin kita ngebahas tentang Indonesia yang memiliki potensi mulai dari tambang, terus juga ada pariwisata, ada kelautan, ada sumber daya alam kehutanan dan juga sumber daya alam energi, ya kan. Nah, tapi dalam pengelolaannya ini, dalam pemanfaatannya ya, lebih tepatnya dalam pemanfaatnya ternyata masih banyak yang merugikan lingkungan. Jadi kayak Indonesia berpotensi nih banyak mengenai sumber daya alam dan potensi segala macamnya, tapi cara pemanfaatannya itu ternyata merugikan lingkungan gitu ya. Seperti kalian lihat nih, ada yang penebangan liar ya, penebangan liar yang memang ilegal gitu, makanya dia dari penebangannya juga ilegal, maka dia apa ya, berdampak buruk juga bagi lingkungan. Kemudian juga ada kayak bencana lumpur lapindo dan juga limbah Freeport ini, itu kan merupakan hasil dari aktivitas pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Jadi memanfaatkan potensi sumber daya alam itu memang baik, tapi kalau misalnya mereka tidak tidak memikirkan lingkungan ke depannya juga, atau memanfaatkannya secara ilegal dan segala macam, maka nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, saya kasih contohnya nih. Coba ya. Sebentar. Nah, kalian sebelum-sebelumnya pernah melihat nggak sih berita tentang Indonesia yang memecahkan rekor nih? Ini sebelumnya viral banget di Twitter dan juga di Instagram, kalau misalnya Indonesia tuh punya prestasi di kancah internasional. Contohnya ini kayak, nih kalian bisa baca sendiri bahwa Indonesia meraih rekor sebagai sumber metana terbesar di bumi yang menyumbang efek gas rumah kaca dan bencana hidrometeorologi. Nah, jadi gas metana yang ada di kan lumpur lapindo itu kan dia awalnya aktivitas pengeboran minyak dan juga gas alam, ya kan. Nah, cuman ternyata dalam pengeborannya itu terjadi kesalahan atau perencanaannya kurang matang, sehingga gasnya itu keluar dan gimana ya, tidak sesuai dengan aktivitas pengeboran, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, jadi kan itu lumpurnya tuh gasnya itu kan kemana-mana, dia membuat semburan lumpur dari dalam bumi, dan itu rumah kaca itu. Ya, jadi efek rumah kaca itu kan seperti panas bumi yang terperangkap di dalam bumi. Jadi karena kehadiran gasnya itu kan bisa merusak lapisan ozon, sehingga sinar matahari itu langsung menembus ke dalam langsung menyinari bumi tanpa disaring oleh lapisan ozon. Nah, jadi ngebuat bumi itu menjadi lebih panas gitu. Jadi, nah karena pemanasan globalnya itu memberikan dampak negatif dan juga menjadi alasan timbulnya beberapa bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir, atau hujan. Nah, makanya kita bisa melihat bahwa semakin ke sini itu semakin banyak bencana iklim, bencana yang sangat dipengaruhi oleh seperti hujan, sinar matahari, dan segala macam yang berkaitan dengan iklim, itu semakin banyak. Karena apa? Ya karena bumi semakin panas, dan ya pergeseran iklim pun menjadi semakin mungkin terjadi gitu. Kemudian ada juga nih artikel-artikel yang menyebutkan bahwa misalnya limbah dari kegiatan tambang di Freeport itu sangat berdampak bagi kualitas air di sungai, maupun juga sangat mencemarkan lautan Indonesia, khususnya di Papua ya. Nah, itu kan sangat sangat merugikan ekosistem yang ada di laut kan. Jadi bisa entah terumbu karang jadi mati, ataupun ikan-ikan juga jadi ikut mati. Nah, maka dari itu yang seperti tadi saya sebutkan, bahwa memang sih kita memanfaatkan potensi
potensi apa namanya, potensi alam Indonesia atau potensi yang dipunyai oleh Indonesia, mulai dari tambang dan segala macamnya. Tapi kita juga memanfaatkannya harus menggunakan aturan gitu. Nah, harus menggunakan aturan atau biasa disebut kita kayak harus ada ininya deh, kayak peraturan. Jadi kayak misalnya dia tidak dieksploitasi terlalu berlebihan, atau misalnya ini tuh berpotensi hutan, tapi nggak boleh ditebang. Kenapa nggak boleh tebang? Karena hutannya itu terletak di dataran yang curam gitu, maka tidak boleh tidak boleh ditebang. Kalau misalnya ditebang akan menimbulkan bencana longsor. Nah, itu. Nah, kita tuh butuh peraturan seperti itu. Nah, peraturannya itu disebut juga dengan AMDAL. Nah, jadi AMDAL atau analisis dampak lingkungan, nih saya sebutin dulu ya, saya jelasin dulu mengenai pengertian AMDAL. Jadi, AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Jadi AMDAL itu singkatan dari analisis dampak lingkungan ya. Analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Nah, jadi si AMDAL ini tuh sebagai aturan atau sebagai apa ya? Sebagai sebagai aturan, dan juga sebagai kalau misalnya kalian mau memanfaatkan, misalnya nih ada di sebuah daerah potensi batu bara. Nah, kalian tuh sebelum bisa menggali atau memanfaatkan potensi batu bara itu, nah kalian itu harus menggunakan AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian gali di sini, apakah nanti berdampak pada lingkungan sekitar atau memiliki dampak buruk pada masyarakat sekitar dan segala macam. Nah, itu dinamakan juga dengan AMDAL. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak mengenai AMDAL? Ayo, ada yang mau ditanyain nggak mengenai apa itu AMDAL? Nggak ya? Kita lanjut. Nah, sekarang sebuah pertanyaan, kenapa ada AMDAL? Nah, jadi kan kalian nanya-nanya nih, kenapa ada AMDAL? Nah, jadi alasannya diberlakukan AMDAL adalah sebagai studi kelayakan dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, agar sesuai dengan aturan, undang-undang, dan peraturan pemerintah untuk menjaga lingkungan dari operasi proyek atau kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, jadi seperti yang tadi pengertian AMDAL, bahwa ternyata AMDAL itu ada sebagai peraturan. Jadi AMDAL itu sebagai apa ya? Sebagai suatu alat atau suatu itu yang buat kita tuh harus, ketika kita ingin memanfaatkan potensi alami yang berkaitan dengan lingkungan, nah itu harus ada AMDAL. Jadi AMDAL itu sebagai kayak sebelum kita memanfaatkan, kira-kira tuh perencanaan. Nah ya, jadi AMDAL itu sebagai perencanaan sebelum kita menggali tambang di sini, apakah akan berdampak bagi lingkungan sekitar, dan juga AMDAL itu sebagai peraturan. Jadi kita nggak boleh ngegali di sini atau nggak boleh ngegali, atau kita memanfaatkan sumber dayanya hanya sebatas ini dan sebatas itu. Nah, jadi AMDAL itu sebagai peraturan itu untuk kita ketika memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara atau Indonesia itu sendiri. Gitu. Nah, tujuan adanya AMDAL ini selaras dengan kenapa diberlakukannya AMDAL, yaitu untuk menjaga dalam perencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Jadi intinya diadakan AMDAL itu untuk menjaga lingkungan. Jadi kita boleh memanfaatkan potensi alam, tapi kita juga harus memikirkan lingkungan. Bagaimana caranya kita memanfaatkan sumber daya alam tapi tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Jadi itu kenapa adanya AMDAL atau kenapa AMDAL itu dibuat. Nah, AMDAL juga memiliki fungsi nih, ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah, kemudian membantu dalam proses pengambilan keputusan atas kelayakan sebuah lingkungan hidup, rencana usaha atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari suatu rencana atau usaha kegiatan. Nah, kegiatannya itu apa? Yaitu kegiatan entah itu penembangan, atau penambangan, atau pariwisata, dan segala macam. Pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan.
Nah, kemudian membantu memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan rencana, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, bisa dilihat dari fungsi ini juga AMDAL kayak sebagai penjaga lingkungan banget. Dia mengatur bagaimana bagaimana lingkungan itu tidak tidak diberikan dampak buruk dari kita yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di situ. Nah, kemudian membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan juga kegiatan. Nah, kemudian ada sebagai rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. Kemudian yang terakhir ada dia sebagai izin kelayakan lingkungan. Nah, jadi jelas ya fungsi AMDAL. Jadi kalau fungsi AMDAL, nah kalau misalnya kita lihat dari fungsi AMDAL ini, kira-kira ada berapa pihak sih yang terlibat ketika kamu tuh sedang merencanakan suatu usaha yang berkaitan dengan lingkungan? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira siapa aja nih yang terlibat nih? Nah, Pihak gimana Pak? kenapa? Kenapa Isan? Maksudnya pihak gimana? Kurang kedengeran Isan, coba. Maksudnya pihak kayak gimana Pak? Ya, pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kalau misalnya kamu mau, misalnya kamu menemukan daerah yang berpotensi akan batu bara. Nah, kamu mau mengeksploitasi batu bara tersebut. Nah, kira-kira pihak siapa aja nih yang terlibat? Pemerintah Pak, pemerintah. Nah, masa pemerintah doang? Siapa lagi? Tempat, warga setempat. Nah, ya, terus satu lagi? Organisasi sosial yang itu Pak bergerak di lingkungan hidup. Kenapa? Kurang kedengeran? Organisasi sosial yang bergerak di lingkungan hidup. Kurang tepat ya. Jadi ada 3. Pertama pemerintah, masyarakat. Nah, yang satunya lagi si yang mau ngebuat usaha tersebut. Atau misalnya Isan nih ya, Isan sendiri yang terlibat sebagai sebagai CEO pertambangan kegiatan pertambangan batubara gitu tersebut gitu. Jadi ada 3 yang kalau misalnya dilihat dari fungsi ini ada 3 yang terlibat ketika menjalankan suatu usaha atau aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Tuh, oke udah jelas ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ada jenis AMDAL nih. AMDAL juga mempunyai beberapa jenis, ada 4. Yang pertama ada AMDAL proyek. Nah, AMDAL proyek ini berlaku bagi suatu kegiatan yang berada di dalam kewenangan suatu instansi sektoral, misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya pada departemen industrinya. Nah, kemudian ada AMDAL kawasan. Kalau AMDAL kawasan ini merupakan AMDAL yang ditujukan pada rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan suatu instansi. Contohnya seperti rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Nah, itu kan dia kawasan industri kan butuh lahan yang sangat besar ya. Nah, lahan yang besar itu kan juga kemungkinan ketika misalnya dia dibangun kan sebelumnya kawasan industri itu atau dia sebagai tempat resapan air ketika dia dibangun akan berdampak banjir pada wilayah sekitarnya, itu harus dikaji dulu sama AMDAL. Jadi ketika itu dikaji sama AMDAL, misalnya kalau misalnya tanah kosong ini dibangun kawasan industri, nanti akan menyebabkan banjir di sekitar daerahnya gitu. Nah, maka dari itu kan tadi masyarakat kan juga ikut terlibat. Nah, jadi masyarakat tuh bisa menolak gitu pembangunan kawasan industri di daerah tersebut, karena ketika misalnya ada kawasan industri di daerah tersebut nantinya akan menyebabkan banjir. Nah, itu juga salah satu fungsi dari AMDAL. Jadi untuk mengantisipasi itu pembangunan yang nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, kemudian ada AMDAL terpadu atau AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu contohnya ini seperti keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, proses produksi, serta dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Nah, kemudian ada AMDAL proyek.
AMDAL proyek ini berlaku bagi suatu kegiatan berada dalam kewenangan suatu instansi sektoral. Misalnya secara kegiatan gimana ya, AMDAL proyek itu misalnya dalam suatu proyek tersebut itu melibatkan lingkungan hidup. Nah, proyek tersebut itu harus dikaji secara AMDAL supaya gimana caranya proyek tersebut itu tidak merugikan lingkungan sekitar. Gitu. Lanjut ya. Nah, kemudian kan tadi nih ada tiga tokoh yang terlibat dalam AMDAL. Yang pertama ini ada pemerintah. Nah, jadi manfaat AMDAL bagi pemerintah itu yang pertama mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian menghindarkan konflik dengan masyarakat. Nah, jadi pemerintah ini juga sebagai penengah gitu antara si pengusaha dan juga si masyarakat gitu. Kemudian ada perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, karena pemerintah sendiri ya bertanggung jawab atas lingkungan lingkungan hidup yang ada di daerah sekitar tersebut. Gitu. Kemudian ada manfaat AMDAL bagi si pemilik modal. Nah, si pemilik modal ini yang mau usaha gitu. Jadi pertama menjamin adanya keberlangsungan usaha, kemudian menjadi referensi untuk pinjaman kredit, yang kemudian interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Nah, kemudian manfaat AMDAL bagi masyarakat. Nah, masyarakat jadi tahu kan ketika mereka ada AMDAL, jadi mereka tahu nih kalau misalnya dibangun kawasan di sekitar tersebut, mungkin nantinya akan terjadi banjir. Nah, karena ada AMDAL, jadi masyarakat tahu nih, mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan tersebut. Terus juga masyarakat melaksanakan dan menjalankan kontrol dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, masyarakat juga terlibat pada proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ketika masyarakat dilibatkan juga masyarakat kan tenang gitu. Jadi dia tahu nanti ke depannya kayak bakalan gimana gitu. Terus kayak misalnya masyarakat juga biasanya kan kalau misalnya di suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam seperti pertambangan dan juga pembuatan pabrik dan segala macam itu kan kayak harus mensejahterakan keberadaan si perusahaan itu tuh harus juga mensejahterakan masyarakat sekitar, atau misalnya nanti perusahaannya mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya gitu, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau segala macam. Nah, itu salah satu hal yang harus dipenuhi oleh si pemilik modal untuk masyarakatnya itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen AMDAL. Yang pertama ini ada KA AMDAL atau Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Nah, adalah dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL, sedangkan kedalaman studi dan penentuan metodologi dan akan digunakan untuk mengkaji si dampak dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada si AMDAL itu sendiri. Nah, AMDAL itu adalah dokumen yang berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek. Nah, dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi dari yang sebelumnya, si KA-AMDAL, nah itu dia dianalisis secara cermat, pokoknya dikritisi gitu ya, mengenai dampak-dampak yang akan terjadi apabila perusahaan tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ. Nah, kemudian ada RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, RKL ini adalah dokumen yang memuat upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan juga menanggulangi dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif dari suatu proyek. Nah, upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan kajian dari si AMDAL. Nah, kemudian yang terakhir ini ada RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Nah, RPL ini adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Nah, hasil dari pemantauannya ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan setelah semuanya yang sebelum-sebelumnya nih KA-AMDAL, AMDAL, dan RKL. Nah, itu dikritisi, dicermati, dan juga
dianalisis. Lalu di RPL ini semuanya itu dievaluasi. Jadi proyeknya ini kira-kira memiliki dampak negatif yang banyak atau enggak, memiliki dampak positif atau enggak, atau sekiranya memiliki dampak negatif, apakah bisa ditanggulangi dan segala macam. Nah, setelah dilakukan evaluasi dan juga pemantauan, baru baru terbuatlah suatu keputusan gitu. Jadi suatu keputusan mengenai proyek ini diberikan izin atau enggak gitu. Jadi setelah melewati banyak hal ya, dan juga melibatkan banyak orang, yaitu seperti pemilik modal, pemerintah, dan juga masyarakat. Setelah semuanya oke dan setuju, baru suatu perusahaan yang ingin memanfaatkan potensi sumber daya alam ini baru diberi izin. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih mengenai AMDAL? Atau ada yang masih bingung, kenapa sih ada AMDAL? Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita balik ke pertanyaan awal nih. Berarti seberapa pentingkah keberadaan AMDAL? Ada yang bisa jawab nggak mengenai keberadaan AMDAL nih? Seberapa penting sih? Setelah kita tadi belajar mengenai AMDAL dan juga fungsi-fungsi AMDAL, kira-kira AMDAL itu penting nggak sih buat lingkungan kita gitu, atau buat kita menjadi acuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu? Ada yang mau jawab? Penting, Pak. Sangat penting, Pak. Sangat penting, Pak. Untuk Siapa nih yang mau mengatur. jawab? Isan, Pak. Vito. Isan? Vito, Oh, Pak. Isan. Coba Isan. Vito, Pak. Ayo, siapa yang mau jawab? Vito. Vito, coba Vito. Tadi mau jawab. Itu kan seberapa pentingkah keberadaan AMDAL kan, Pak? Menurut Iya. saya sangat penting sih. Karena Hmm. untuk mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan potensi alam itu sangat membantu, Pak, itu, Pak. Untuk mengatur ya. Mengatur gimana? Ya, mengatur tentang bagaimana survei dari tempat tersebut Oh, dan ya. cara mengelolanya, Pak. Jadi kalau menurut Vito nih, AMDAL itu sangat penting karena untuk mengatur suatu kegiatan pertambangan atau pemanfaatan sumber daya alam agar pemanfaatannya itu memberikan dampak-dampak positif. Ada lagi nggak yang mau berpendapat mengenai pentingnya keberadaan AMDAL? Ingin menambahkan, Pak. Ya, boleh. Biar lingkungan juga nggak rusak, Pak. Nah, ya, kalau menurut Ihsan, berarti agar mencegah terjadi kerusakan lingkungan. Iya. Ada lagi? Ya, jadi kita masuk ke sebuah kesimpulan ya. Jadi kita kan sebelumnya belajar mengenai sumber daya alam gitu ya. Emang Indonesia memiliki banyak potensi, mulai dari pertambangan dan segala macamnya. Nah, cuman kita sebagai manusia dapat memanfaatkan atau mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki Indonesia, tapi dalam pemanfaatannya itu juga harus kan pasti suatu kegiatan memiliki dampak positif dan juga negatif ya. Sebisa mungkin gitu ya, kita memanfaatkan tapi tidak merusak lingkungan gitu. Kalau misalnya contohnya kayak pariwisata nih, kalau misalnya dibilang pariwisata kan daerah puncak atau puncak Bogor itu kan dia banyak sekarang lebih ke villa, banyak dibangun resort dan segala macam. Nah itu kan sebenarnya gimana ya, kurang tepat gitu, kurang tepat juga kalau misalnya dia semuanya gitu ya, semua tempat di daerah puncak atau daerah yang curam itu dibangun itu, karena daerah tersebut kan sering dihujani, sering dilanda hujan gitu ya, terus juga bisa berpotensi longsor dan juga air dari hujannya itu tidak meresap ke dalam tanah, sehingga kan ketika dia dibangun banyak pemukiman kan airnya itu bakalan mengalir ke sungai, dan itu akan menyebabkan banjir di hilirnya ketika hulunya tidak ada daerah resapan air. Nah, nantinya itu akan berdampak pada hulunya tidak terdapat daerah resapan air, nantinya pada bagian hilir akan terjadi banjir karena volume air yang tadinya bisa diserap di tanah yang ada di hulu
harus teralirkan semua ke hilir. Nah, makanya itu kalau misalnya kita kita kulas balik mengenai banjir Jakarta tuh ya bukan salah orang Jakarta aja, tapi juga salah orang yang berada di hulu juga gitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan gitu ya. Ya karena emang semua terjadi begitu saja gitu. Nah, itu juga kenapa pentingnya AMDAL. Jadi AMDAL itu kalian ngerti semua ya, jadi kalau AMDAL itu merupakan seperti kayak peraturan yang nantinya berguna untuk menjaga lingkungan. Nah, karena diadakannya AMDAL, jadinya kan kita bisa tahu nih kalau misalnya kita bangun villa di sini untuk kepentingan pariwisata, akankah memiliki dampak gitu, misalnya dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Nah, setelah dikaji baru diberi izin. Nah, dengan adanya AMDAL itu kan jadinya teratur semua. Jadi kayak nggak asal orang aja gitu, orang tuh nggak asal memanfaatkan sumber daya alam aja gitu. Jadi juga ada kajian-kajian dan juga analisis-analisis gitu. Jadi untuk meminimalkan dampak dampak negatif dari manusia yang sedang memanfaatkan potensi alam. Tuh ya teman-teman. Ayo, masih ada yang ditanyain nggak? Bingung? Itu kalau bekas pertambangan banjir gimana, Pak? Nah, ini Apa jadi pertambangan juga perumitan, bisa Pak? menyebabkan banjir. Kayak misalnya, gimana ya, pertambangan itu kan, dia kan juga sebelumnya misalnya dia tanah kosong, merupakan daerah resapan air. Nah, ketika ditambang kan, di situ kan kegiatan yang nggak bisa banjir dong, airnya akhirnya dialirin kemana. Nah, itu juga bisa menyebabkan menyebabkan banjir di daerah sekitaran pertambangan tersebut. Dan juga pertambangan itu kan dia bakalan menghasilkan lubang yang sangat besar nih. Kalian bisa lihat nih, kalau kayak pertambangan Freeport. Nah, itu ini Itu apa nanti nanti siapa jadi yang kolam ikan, Pak? kenapa Itu apa nanti bakal jadi kolam ikan? gimana nggak kedengeran. Ya itu apa nanti bakal jadi kolam ikan, Pak? Nah, iya, makanya itu kan bakalan menghasilkan kenampakan alam gitu ya, kenampakan alam yang besar sekali nih kayak gini nih. Ya nantinya kan bakalan jadi jelek lah gitu, maksudnya yang tadinya ini kan awalnya gunung gitu ya kan, gunung sekarang jadi lubang yang sangat besar. Nah, ini bakalan jadi dampak-dampak dari hasil pertambangan, lubang-lubang besar seperti ini. Dan ini nggak cuma ada di Papua ya, di Kalimantan, tambang-tambang batu bara juga seperti ini gitu. Itu bisa jadi tempat pariwisata nggak, Pak? Mungkin nantinya bisa aja sih kalau misalnya ada inovasi-inovasi dari daerah orang di daerah sekitar situ untuk jadi pariwisata. Ya saya belum tahu sih, tapi pariwisata apa, atau kolam renang, masa kolam renang sebesar ini. Kalau berenang umum, Pak, itu, Pak. Iya, nggak bisa nguras ya dong. Ada lagi nggak yang mau ditanyain mengenai analisis dampak lingkungan nih? Tuh. Ya, ada yang masih bingung nggak? Jadi intinya tuh AMDAL itu sebagai peraturan untuk kita, untuk para pengusaha yang ingin memanfaatkan sumber daya alam. Jadi nggak bisa asal memanfaatkan sumber daya alam aja, tapi juga harus ada kajian-kajiannya yang berdampak pada lingkungan gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ayo teman-teman nih yang masih bingung, langsung tanyain aja. Kalau itu yang tadi kredit itu apa, Pak? Apa? Yang kredit itu yang dimanfaat bagi Kenapa? masyarakat. Oh, pemilik modal. Iya, yang kredit. Nah, iya kan. Ini referensi untuk pinjaman kredit. Nah, ketika dianalisis AMDAL itu kan kayak misalnya dia diukur nih potensi batu baranya tuh seberapa besar. Nah, ketika ketika dianalisis kan jadinya dia tahu nih butuh duit berapa ya untuk menggali untuk menggali batu bara di sini. Kan jadi kan ketahuan nih lebarnya seberapa, lahan yang mau pergunakan seberapa. Jadinya dia tahu gitu uang yang nanti bakalan digunakan untuk modal dan juga biaya operasional itu berapa. Jadi kayak gitu, menjadi referensi untuk pinjaman kredit. Masih, Pak. Ya, ngerti ya Isan? Ada lagi nggak nih? Masa Isan doang yang nanya? Kalau untuk perusahaan atau orang yang ingin membuka lahan pertambangan atau semacamnya itu emang wajib harus itu Pak, mensejahterakan masyarakat di sekitar. Apa? Harus apa?
harus wajib mensejahterakan, Pak? Sebenarnya nggak wajib sih, tapi kayak itu tuh suatu apa ya? Memang biasanya tuh masyarakat sekitar di perjanjiannya tuh ketika dia perjanjian AMDAL nih, berarti masyarakat sekitar tuh harus dapat benefit gitu. Kayak misalnya, ya kamu mau nambang di sini. Nah, benefit buat saya tuh apa gitu? Apa nanti? Biasanya kan untuk mendapatkan izin, misalnya kan apa ya, pertambangan atau segala macam kan memiliki dampak negatif. Nah, itu kan nantinya bakalan yang ngerasain tuh bakalan masyarakat sekitar. Nah, kayak untuk apa ya, untuk meminimalisir dampak negatif kan ya harus dikasih dampak positif dong, kayak misalnya nanti masyarakat sekitar bisa dapat lapangan pekerjaan atau nanti dilibatkan dalam kegiatan apa dan apa gitu yang menguntungkan masyarakat sekitar. Nah itu kan secara tidak langsung akan mensejahterakan masyarakat sekitarnya gitu. Oke, feedback gitu, Pak ya? Iya, jadi kan sebagai masyarakat sekitar juga dia bakalan apa ya, bakalan memikirkan gitu, apa sih yang kita dapat kalau misalnya kita ngizinin gitu. Ya kalau misalnya dia nggak dapat benefit, mungkin dia bakalan nggak setuju gitu. Makanya perusahaan-perusahaan itu dia bakalan kayak akan dilibatkan dalam kegiatan ini dan itu gitu, akan nanti dibukakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Oh, berarti ada kemungkinan warga setempat kalau tambangnya tambang emas dapat emas juga, Pak, setiap bulannya. Ya nggak gitu juga. Oh, enggak. Kayak gitu juga. Ya. Ada lagi yang mau ditanyai mengenai AMDAL? Nggak ada, Ya. Pak. Ada ya? Udah, kalau misalnya stop ya. Ya udah, kalau misalnya berarti udah mengerti semua ya mengenai AMDAL dan kesimpulan mengenai AMDAL juga. Oh ya, saya mau bilang kalau misalnya hari ini hari terakhir saya ngajar di sini, jadi saya mau tanya-tanya dulu dong sama kalian. Ayo dong on cam dong. Yuk yang belum pada on cam. Ya on cam. Ayo Isan on cam, Kristo, Afifa. Bu, anak-anaknya nggak mau on cam, Bu. Bilangin mamanya, Pak, bilangin mamanya. Ayo, udah kelar nih belajar, kita on cam dulu. Anak-anaknya nggak mau on cam nih, Bu. Tapi kalau pertambangan kontraknya berapa tahun sekali, Pak? Nah, itu tergantung dia waktu dia ngajuin ke pemerintah gitu. Dia mau berapa tahun dan apa misalnya per tahun nanti diperpanjang dan segala macam, itu tergantung ke apa ya, negosiasi dia dengan pihak-pihak yang terkait tadi. Kayak misalnya Freeport udah 50 tahun, ya kontraknya berarti 50 tahun gitu. Jadi tergantung sama si perusahaan dan juga orang-orang yang terlibatnya itu. Ayo on cam. Ayo silakan semuanya untuk on cam buat Iya nih. dokumentasi juga buat Pak Ya, Agung. kita foto dulu nih. Ya. Ayo. Siapa nih yang belum on cam? Awan baru bergabung, terlambat. Ini. Silakan on cam Awan. Nah, Awan biasanya rajin banget, Bu. Nanya-nanya sekarang nggak rajin, kenapa, Bu? Atau nih Awan. Nggak ada Mana Awan? suaranya lagi. Jordan. Anggita sudah kembali. Nah, ayo on cam. Oke. Udah, Bu. Ira mana Ira? Gladys, silakan untuk on cam. Kan nggak lagi PTS. Kalau PTS kan sambil Zoom-nya sambil buka website buat PTS, jadi mungkin Zoom-nya bisa mati. Ayo kalau ini kan fokus ke pembelajaran, jadi silakan untuk kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Ayo. Gladys, Rahmat Romi, Fadlan, Bagus. Silakan untuk kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Ayo dinyalain dulu. Kita foto dulu. Ini kan hari terakhir saya ngajar nih. Gimana nih setelah beberapa minggu diajarin sama saya? Ada masukan atau ada
apa ya, Pertanyaan. unek-unek gitu yang mau kalian sampaikan ke saya gitu. Vito Lumayan Vito Pak, kayaknya follower banyak. nambah 1 di IG. Kenapa? Apa Vito unek-uneknya? Unek-uneknya apa, Vito? Nggak ada Pak, Oh, enggak. lumayan follower nambah 1 di IG. Iya. Gimana sih kamu? Itu berarti keuntungan ya? Iya, dampak Followersnya nambah positif 1. itu. Nambah Ayo yang 1. lain, Sania ada yang mau disampaikan ke Pak Iya, Agung? nih. Banyak Bu, Sania mah banyak yang mau disampaikan. Kenapa? Ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan aja. Atau saya ngajar kecepatan atau gimana? Iya, selama Pak Tuh, Agung kan ngajar. juga bisa jadi evaluasi saya buat nantinya kalau misalnya nanti saya ngajar. Ya itu Pak, tadi apa namanya? Kenapa? Ngajarnya udah enak, cuman kadang Bapak ngomongnya agak kecepatan, kadang-kadang berapa materi gitu. Kenapa? Agak kecepatan. Abel nggak kedengeran? Nggak kecepatan Pak, katanya Pak. Di beberapa materi gitu. Oh, ngajarnya kecepatan. Iya Pak, maksudnya Iya. kayak pas ngejelasinnya agak kecepatan gitu Pak. Oh, iya. Kadang-kadang doang Pak. Kadang-kadang. Makanya kalau saya kecepatan bilangin gitu, Pak, jangan cepet-cepet gitu. Ayo, on cam lagi dong. Kita foto dulu nih buat dokumentasi. Fadlan, Rahmat Romi kemana ini? Jordan, Ayo, Afifah juga nih, belum on cam. Ihsan, dan Hakim. Bagus. Wah, nggak pada on cam, Bu. Jiko. Nah, Matthew sudah. Jiko. Ini harus dipanggil satu-satu. Biasaan. Kalau PTS aja kayak gitu, Pak. Jadi kalau nungguin on cam itu sampai 10 menit sendiri. Wah, habisin waktu banget dong, Bu. Harus dipanggil satu-satu. Kalisya, Ira. Silakan, ayo on cam terlebih dahulu buat dokumentasi di. Yuk, kita foto dulu nih hari Pak terakhir Agung. saya ngajar. Ayo ngadep ke kamera semuanya. Olaf mana Olaf? Olaf biasanya ada suaranya. Itu murid kesayangan Ibu. Olaf. Iya, Bu. Nah, kameranya dinyalakan. Oke, Ira. Dah. Silakan Pak Agung. Ya. Ayo kita foto. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Slide kedua. Ayo, 1, 2, 3. Oke, udah ya. Semua difoto. Sebelum kita berpisah nih. Saya kan udah minggu depan sudah tidak mengajar lagi gitu ya. Jadi saya mau minta maaf gitu ya kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin atau kata-kata atau perbuatan yang baik sengaja maupun tidak sengaja atau yang tidak mengenakan hati kalian gitu ya. Saya minta maaf. Dan juga saya memberikan kalian semua semangat. Kan kalian nanti mau offline kan? Selamat menikmati masa-masa SMA dan akhirnya udah kembali lagi dengan offline. Ya, semangat terus, jangan lupa tetap stay on tetap di jalan menuju cita-cita kalian semua supaya ya tergapai semua cita-cita kalian yang mau universitas PTN dikejar, belajar. Jangan lupa, oke? Nanti kalau misalnya kalian mau nanya-nanya mengenai materi geografi gitu, SBM dan segala macam, kalian bisa komunikasi saja sama saya. Nanti saya bantu, kalau misalnya saya bisa, saya bakalan bantu. Oke. Semangat terus semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih ya, Pak. Teman-teman bisa bisa keluar. Iya Pak.
Ibu senyum dong, Bu.